Apa jadinya kalau rumah yang harusnya jadi tempat aman dan juga nyaman buat ditempati adalah sebuah monster yang sangat mematikan. Dan inilah wujud dari SCP-002. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like dulu video ini, subscribe dulu channel ini, kemudian nyalakan lonceng notifikasi untuk update cerita lainnya guys. Tanpa basa-basi, kita mulai ceritanya guys. Let's go! Cerita ini diawali dengan dua orang peneliti dari SCP Foundation. Mereka berdua membuka sebuah pintu dan melihat ada sebuah benda asing yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya guys. Ternyata yang mereka lihat adalah gumpalan bola raksasa yang terbuat dari daging. Kedua orang peneliti itu merasa bingung, kemudian mereka saling menatap dan memberanikan diri untuk mendekat. Saat mendekat, kedua peneliti itu langsung mengamati benda asing itu. Mereka berdua meneliti dengan seksama dan memberanikan diri menyentuh benda itu. Saat disentuh, terasa hangat dan benar seperti daging, bahkan serasa hidup. Lalu seorang di antara mereka mendekatkan telinganya dan tiba-tiba ada sebuah getaran yang sangat kuat hingga seorang peneliti itu langsung terjengkang. Lalu rekannya memeriksanya dan mengajaknya melihat sisi lain dari bola daging itu. Dan anehnya terdapat pintu besi misterius dan pintu itu persis seperti pintu kapal selam tua. Kedua peneliti itu langsung bingung dong. Kemudian salah satu peneliti itu langsung mengintip ke dalam bola daging itu. Terdapat sebuah sofa dan juga sebuah meja yang sangat misterius. Rasanya seperti ada seseorang yang tinggal di dalam sana. Ketika itu, supervisor mereka sedang mengamati mereka di atas ruang penelitian. Lalu, dia langsung mengangguk seolah mereka berdua disuruh masuk ke dalam bola daging itu. Kedua peneliti itu langsung melakukan gunting batu kertas untuk mengetahui siapa yang harus masuk ke dalam bola daging itu. Dan memang begitu, itu adalah sebuah resiko jika kalian menjadi seorang peneliti di SCP Foundation. Harus berhadapan dengan banyak makhluk anomali yang aneh setiap harinya. Rekannya kemudian membukakan pintunya dan salah satu dari mereka masuk. Saat masuk, ternyata di dalamnya sangatlah panas, lembab, dan juga terasa pengap persis seperti ruangan olahraga yang sangat sempit. Saat tersadar, seorang peneliti itu sedang berdiri di tengah ruangan yang sangat nyaman, beserta dengan perabotan yang sangat aneh, dikarenakan warna-warna perabotannya persis seperti merah daging. Tiba-tiba pintunya langsung tertutup dan kedua peneliti itu langsung panik guys. Yang satunya berteriak meminta tolong dan yang satunya mencoba untuk membuka pintunya. Tapi sayangnya pintunya begitu kuat hingga tak seorang pun yang bisa membukanya. Lalu terdengar teriakan terakhir dari temannya itu dan bola daging itu langsung bergetar dan mengeluarkan suara yang sangat menyeramkan hingga seluruh alarm yang ada di ruangan itu menyala. Tetapi rekannya masih terus berusaha membuka pintunya guys. Sampai akhirnya pintu itu langsung terbuka dengan sendirinya guys. Bahkan saking kuatnya, rekan peneliti itu langsung terjatuh dong. Setelah semuanya berakhir, rekannya langsung memeriksa ke dalam bola daging itu. Ternyata peneliti itu sudah tiada. Walaupun dia berteriak-teriak memanggil namanya. Temannya telah menghilang, tapi anehnya ada salah satu perabotan baru di dalam ruangan daging itu. Terdapat sebuah lampu hias baru dan juga televisi. Dan menurut Dr. Bob, ini adalah wujud dari SCP-002. Berwujud seperti ruangan tamu dengan bentuk yang aneh untuk menarik mangsanya. Berdiameter 15 meter dengan volume 60 meter kubik, dilengkapi dengan pintu besi seperti kapal selam tua. Para pengamat memeriksa ruangan di dalamnya itu persis seperti ruangan apartemen dengan tipe studio, dengan jendela kecil, padahal jendelanya itu tidak begitu nyata karena tidak memiliki lubang sama sekali guys. Dan bagian paling mengerikannya adalah perabotan di dalamnya tuh terbuat dari material organik tubuh manusia semua guys, dari tulang, daging, hingga rambut manusia. Sampai saat ini telah hilang 7 orang peneliti di dalam SCP-002 itu. Seiring hilangnya orang-orang itu, telah bertambah juga perabotan di dalam ruangan itu, dari lampu, radio, TV, bahkan 3 buku hingga mainan anak-anak. Dan anehnya, pengujian telah dilakukan dengan non-manusia, seperti boneka, tetapi tidak ada kejadian yang aneh, bahkan boneka itu masih tetap utuh.
juga menggunakan hewan yang DNA-nya hampir mirip manusia seperti simpanse. Tetapi SCP-002 tidak bereaksi sama sekali. Yang lebih membagongkan adalah pengujian sampai menggunakan mayat manusia guys. Namun masih aja nggak ada reaksi sama sekali guys. Dan kesimpulannya adalah SCP-002 hanya tertarik pada manusia hidup aja. Awal mulanya SCP-002 ditemukan di Portugal Utara. Saat itu ada benda asing terjatuh dari langit di sebuah ladang seorang kakek tua hingga ada kawah yang di dalamnya terdapat SCP-002. Seorang petani setempat yang pertama melihatnya dan melapor ke warga sekitar. Namun beruntung ada tim SCP Foundation level 4 yang bertugas di tempat tersebut. Dia menggunakan alat radioaktif untuk mendeteksi kawah itu. Saat evakuasi, tim SCP bersama pimpinan Jenderal Muhaisen mengamankan area itu. Awalnya, subjek diuji di desa terdekat dengan mengirimkan beberapa orang dengan waktu yang berbeda-beda dan terpisah. Namun, tak ada seorang pun yang mampu keluar dari benda itu. Ketika itu, Jenderal Muhaisen langsung menghentikan penelitiannya dan membungkam para saksi supaya dunia tidak mengetahuinya. Dan yang lebih mengerikan adalah saat pemindahan, 4 orang tim terhipnotis untuk masuk ke dalam SCP-002 itu. Dan mereka menghilang juga dong. Ini adalah petunjuk pertama kalau SCP-002 juga memiliki semacam pengendalian pikiran yang halus. Dan setelah beberapa orang hilang, barulah peneliti sadar kalau ada beberapa perabotan baru yang muncul di dalam SCP-002. Tapi beruntungnya SCP-002 sekarang sudah ada di tangan orang yang tepat, yaitu SCP Foundation. Jadi diharapkan tidak ada korban yang berulang yang akan menjadi perabotan baru dari SCP itu. Sekian dari video ini, thanks for watching ya guys. Dan sekali lagi jangan lupa like dan juga subscribe video ini. Kemudian nyalakan lonceng notifikasi untuk informasi dan juga cerita SCP lainnya. See you next time guys.